Oke. Ya, 40/68 dibagi, ada yang 4, ada yang 2. Iya, Feni ditulis ya, Feni ya. Ini kan kita bahas latihan evaluasi yang tadi. Ya. Oke, ada yang 4, ada yang 2. Oke. Kita langsung aja bagi 4. Ya, kita langsung aja bagi 4. Coba. Bagi 4. Pembilang bagi 4. Penyebut bagi 4. Berarti 40 dibagi 4. 10. 68 dibagi 4. Berapa? 68 dibagi 4. 68 dibagi 4. 17. Ya, ya. Berarti pecahan paling sederhana dari 40/68 itu 10/17. Kalau dibagi 20 nggak bisa dong, Gabriel. 68-nya nggak bisa dibagi 20. Ya, nggak apa-apa. Dicatatnya nanti juga nggak apa-apa. Ya, Kayla ya. Ya, oke. Berarti nomor 1 jawabannya yang mana tuh? 10/17 yang B ya kalau nggak salah. Lupa Bapak juga. Yang sebentar. Ya, yang B. 10/17. Ini nomor 1. Ya, nomor 1 yang B. Oke. Kita lanjut di nomor 2. Oke, nomor 2. Bentuk 5/6. Bentuk Bentuk 5/6 jika diubah ke dalam bentuk desimal menjadi bentuk 5/6 jika diubah ke dalam bentuk desimal. Ya, ini nggak ada cara lain. Ya, kecuali kita bagi. Nah, ya kita bagi. Yang di dalam itu yang pembilang. Pembilang itu yang 5. Ya, yang 5. Yang di luar itu yang penyebut, berarti dia 6 penyebutnya. Udah, tinggal kita hitung. 5 dibagi 6 nggak bisa. Ya kan, karena nggak bisa berarti kita tulis Ian Norbert, ini yang di Google Form. Ya, yang di Google Form yang tadi. Ya, 5 dibagi 6 nggak bisa. Terus karena nggak bisa kita tulis 0. Nah, 0. 0 dikali 6. 0 dikali 6, 0. Ya, 0 dikali 6, 0. Nah, 5 sama 0 kita kurang. Ya, 5 sama 0 kita kurang. 5 kurang 0, 5. Nah, karena nggak ada angka lagi setelah angka 5, kita tambahin angka 0. Nah, kalau kita udah tambahin angka 0, jangan lupa juga di atasnya kita tambahin tanda koma. Ya. Oke. 50 dibagi 6 yang mendekati. Atau 6 dikali berapa titik-titik hasilnya mendekati 50. Nah, 6 dikali 8. Ya, nah 8-nya tulis nih di atas. Nah, karena 6 dikali 8 kan berapa? 48. Nah, 48 itu kita tulis di bawah 50. 48. Oke, 50 sama 48 kita kurang. Berapa nih? 50 kurang 48. 2. Dah, nggak ada angka lagi kan?
tambahin angka 0. Tapi nggak usah lagi ditambahin koma. Cukup sekali tanda komanya. Ya, 20 dibagi 6 yang mendekati. Atau 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20. 6 dikali 3. Ya. Nah, 3 kali 6, 18. Nah, 20 dikurang 18, 2. Udah, berarti ini terus nih. Ini hasilnya 0,8333. Nah, nggak habis nih. Tiganya nggak habis. Ya. Nah, karena nggak habis, kita ambil aja 2 angka. Jadi, ini aja nih, 2 angka setelah koma. Nah, ini yang Bapak kotakin warna merah. Nah, jadi 0,83. Ya, ini karena tiganya nggak habis-habis. Jadi kalau nggak habis-habis ya udah cukup ambil 2 angka aja di belakang koma. Ya, ini nomor berapa tadi? Nomor 2. Ya, silakan ditulis atau di screenshot. Ya, nanti yang belum tulis soalnya bisa ditulis nanti setelah ini, ya. Oke. Sekarang nomor 1 dan nomor 2. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pertanyaan? Ya, apa? Kayla, mau nanya apa Kayla? Bentar. Kayla, oke. Unmute aja Kayla. Di-unmute. Langsung aja nanyanya. Jadi kalau maksudnya itu yang kita pakai untuk berapa kali itu ditaruh di atas ya? Iya. Nih. Ini contoh ya. Lihat ya. 6 dikali titik-titik hasilnya mendekati 50. 6 dikali 8 kan 48. 6 kali 9, 54. Nah, yang 54 kan nggak boleh dipakai. Karena harus di bawah 50. Nah, berarti yang dipakai 8. 48. Nah, 8 ini kita masukin ke atas. Gitu. Ya. Sama kayak ini. Ini kan habis itu 48 kan. Nah, 50 kurang 48, 2. Tambahin 0 jadi 20. Nah, 20 dibagi berapa nih? Pas 20 dibagi 6 yang mendekati berapa nih hasilnya? Nah, kan 3 kan? 6 kali 3 kan 18. Nah, 3 itu lagi nih. Ini kan sama aja kalau Bapak tulisnya begini. 6 dikali titik-titik hasilnya mendekati 20. Nah, kan sama aja. 6 dikali 3. Nah, 3 ini yang dimasukin di atas. Gitu. Udah, Kayla? Ada lagi? Udah. Oke. Oke. Norbert, mati yang kemarin yang tabel nggak dibahas. Ya. Itu buat ambil nilai soalnya. Soalnya ada beberapa teman kalian yang belum kumpul. Jadi kalau dibahas ya udah ketahuan dong jawabannya. Ya. Cuma yang tadi sudah kumpul, ada yang sudah Bapak koreksi dan juga ada yang belum. Ya. Tapi nanti setelah ini akan Bapak koreksi. Terus kalian bisa lihat nilainya. Nah, yang kalau kalian kumpulnya lewat link di Google Classroom, kalian bisa lihat nilainya di Google Classroom. Ya. Tapi yang lewat link atau foto, lewat link yang di grup atau foto ke WA Bapak, itu nanti Bapak akan kasih taunya manual nilainya. Akan Bapak japri nilainya. Ya. Oke. Udah di screenshot ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, sebentar. Nomor 3. Mana nih? Bentuk pecahan biasa yang paling. Nah, tuh Bapak gedein kata palingnya. Sederhana dari 0,7
5. Nah, nih. Ya, paling. Berarti harus disederhanakan. Nah, ya udah. Sebelum kita sederhanakan, ini kita ubah dulu nih. 0,75-nya ke pecahan biasa. Ya, ke pecahan biasa. Nah, 0,75 kita ubah ke pecahan biasa 0,75. Nah, kita buat tanda pernya. Nah, per berapa nih? Ada berapa angka setelah tanda koma? Nih, ada berapa angka? Ada 2 angka. Karena ada 2 angka, di penyebutnya kita masukin juga nolnya 2. Nah, jadi per 100. Berarti pembilangnya berapa? Ya udah, tinggal kita masukin angkanya berapa nih? Setelah tanda koma, angka 7 sama 5. Kita masukin di pembilang. Dah, 75 per 100. Ini belum selesai. Ya. Jadi kalau jawabannya yang ada yang A, salah. Yang A kan 75 per 100, salah. Ya. Karena yang paling sederhana. Berarti harus kita sederhanakan. Ya. Nah, sekarang 75 sama 100. Kita sama-sama mau bagi berapa nih? Ya. Kita coba dulu dibagi 5 yang lebih gampang. Ya, kita coba dulu dibagi 5. Wih, Gabriel udah langsung jawab dia. Oke, pelan-pelan ya Gabriel ya. Oke, Kayla. Oke, kita bagi 5 dulu. Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. Ya. 75 dibagi 5. 15. Ya. 100 dibagi 5. 20. Nah, 15 sama 20 ini masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Sama lagi, dibagi 5 lagi. Ya. Nah, 15 dibagi 5. 3. Penyebutnya 20 dibagi 5, 4. Nah, 3 sama 4, apakah masih bisa disederhanakan? Udah nggak bisa ya. Nah, 3/4 ini pecahan yang paling sederhana dari 75 per 100. Ya. Berarti jawabannya yang mana tadi nih? Yang C. 3/4. Ya, ini nomor 3. Ya, jawabannya yang C, 3/4. Lanjut kita ke nomor 4. Ya, kita ke nomor 4. Oke. Bentuk persen. Nah, bentuk persen dari 2/5. Ya, bentuk persen dari 2/5. Udah, ada 2 cara. Terserah mau pakai cara yang mana. Hasilnya, jawabannya pasti sama. Ya. 2/5 diubah ke persen. Persen artinya per 100. Nah, udah penyebutnya per 100. Berarti dari 5 ke 100 ini diapain? Dikali 20. Nah, kalau penyebut sudah dikali 20, berarti pembilang juga harus dikali 20. Oke, berarti 2 dikali 20. Oke, sip, Gabriel. 40 per 100.
Nah, karena ini sudah per 100, yang artinya persen, berarti jawabannya 40%. Oke. Yang apa jawabannya yang A? Ya, 40%. Yang A, boleh di screenshot, boleh dicatat. Ya, betul Quincy. Ya, 40%. Boleh di screenshot, boleh dicatat. Sudah? Oke. Ini banyak video yang gak nyala nih. Yuk, aktifin videonya yuk. Banyak video yang gak nyala nih. Yang gak aktif. Ini Grace Janet siapa ya? Grace Janet. Namanya yang benar ya. Aku ganteng siapa nih? Nah, kasih namanya yang benar. Kalau kemarin Sermamudin langsung di-kick. Kalau kasih namanya yang gak benar. Ajeng. Ajeng tuh yang Grace Janet ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah dicatat ya, sudah dicatat, sudah di screenshot. Kita lanjut ke nomor 5. Ya, ini Bapak hapus. Nomor 5. Soalnya apa nih? Bentuk pecahan biasa yang paling, Bapak gedein lagi yang palingnya. Paling sederhana dari 85% adalah, nah, bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 85% adalah, nah 85% itu kalau diubah ke pecahan, oke, udah betul Gabriel. Ya, persen artinya per 100, berarti pecahan biasanya 85%, artinya per 100. Nah, yang paling sederhana. Udah, tinggal kita bagi-bagi. Berapa nih? Kita bagi 5 dulu deh. Ya, kita bagi 5. Pembilang kita bagi 5. Penyebut juga kita bagi 5. Ya. Nah, 85 dibagi 5. 17 per 100 dibagi 5. 20. Nah, 17 per 20. Apakah masih bisa disederhanakan? 17 per 20. 17 sama 20. Bisa lagi nggak ya? Oh, tidak. Oke, good. Ya. Nah, jadi jawabannya 17 per 20. Yang mana nih jawabannya? Yang ini kita nomor 5 ya. Nomor 5. Yang C. Ya, yang C. 17 per 20. Yang C.
Oke, sampai nomor 5. Tadi dari nomor 3, 4, dan 5. Ada yang mau ditanyakan? Di chat, coba yuk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, tidak. Waduh. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, biar kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya. Di chat bilang aja saya. Ntar supaya Bapak unmute. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Oke. Mana ini orangnya ini? Norbert. Ya Norbert. Unmute Norbert. Mau tanya apa Norbert? Di unmute. Ya. Pak, Hai. kalau itu dibagi, tapi cara aku lebih beda, Pak, dikali, Pak. Dikali berapa kamu? 85 sama 100. Kalau Kalau bukan. Nomor Aku berapa sih? biar bisa. Putus-putus Norbert. Aku kan dikaliin. Yang nomor berapa? Dikaliin. Yang nomor berapa? Yang ini. 5. Ya. Enggak dong. Ini kan yang paling sederhana. Kalau sederhana, itu bukan dikali. Dibagi. Iya, tapi cara aku dikali, Pak. Nah, jawabannya berapa? Sama. Sama. Ya udah, ntar coba fotoin cara kamu ya. Yang di mana? Di Google. From. Bukan, yang nomor 5. Kata kamu kan dikali tuh. Nah, coba fotoin ntar cara kamu. Ke Oke, WA. Pak. Ke WA ya. Oke. Iya. Nah, oke, kita lanjut. Tidak. Sip. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Bentuk persen. Oke, masih bentuk persen. Bentuk persen dari 1,3. Nah, bentuk persen dari 1,3. Nah, perhatiin. 1,3. Kalau 1, berarti bentuk persennya dia di atas 100. Ya. Di atas 100%. Karena dia bentuk persennya 1,3. Udah, tinggal kita lihat. Ada nggak jawabannya? Oh iya, udah. Nggak usah kita hitung juga bisa. Ya. Yang penting tahu syaratnya. Ya. 1,3 berarti yang di atas 100 yang D. 130%. Nah, ya. Jadi langsung dijawab, langsung ketemu jawabannya juga nggak masalah. Ya. Oke, sebentar. Ya, jadi kalau mau dihitung gimana, Pak? Ya, bisa. Ya, gini. Kalau mau dihitung berarti 1,3. Kita buat dulu ke pecahan biasa. Nah, buat tanda pernya. Nah, berapa penyebutnya? Lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ada 1 angka kan, angka 3 nih. Nah, karena ada 1 angka, kita masukin nolnya juga 1. Jadi 10.
10. Nah, pembilangnya berapa? Masukin semua angka. Karena ini 1 koma, bukan 0 koma. Ya, masukin semua angka. Jadi, bentar. Jadi 13/10. Nah, udah selesai belum? Belum. Karena harus diubah ke bentuk persen. 13/10. Sedangkan ini pecahannya penyebutnya per 10. Berarti harus kita ubah dulu ke per 100. Karena persen artinya per 100. Nah, 10 ke 100. Ini dikali 10. Penyebut dikali 10 berarti pembilang juga harus dikali 10. 13 dikali 10. 130 per 100. Karena udah per 100, jadi tinggal kita masukin ke persennya. Ambil pembilangnya. 130%. Nah, ini caranya. Ya. Kalau mau langsung juga nggak masalah. Yang penting tahu syaratnya. Oh, 1,3. Kalau 1 koma berarti di atas 100%. Tinggal lihat di pilihannya. Ya. Ada nggak tuh yang di atas 100%? Ya, di pilihannya. Oh, ada. Cuma satu lagi. Enaknya. Nah, ya. Cuma satu yang di atas 100%. Ya udah. Berarti itu jawabannya. Ya, 130%. Yang D. Ya, oke. Ya, sambil cas aja nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan ditulis atau di screenshot. Sebelum kita lanjut ke nomor 7. Wow, ini sekitar sudah jam 12:22. Sebentar lagi. Oke. Semoga selesai deh sampai 20. Oke ya, udah di screenshot ya. Udah hapus ya. Nanti kalau belum selesai tulisnya bisa ditonton ulang videonya ntar. Ntar Bapak share di YouTube. Oke, nomor 7. Nomor 7. Bentuk desimal. Bentuk desimal dari 45%. Oke, ya. Bentuk desimal dari 45%. Nah, lihat 45%. Kalau desimal ya dari persen, ini kan berarti dari persen diubah ke desimal. Ya. Dari persen diubah ke desimal. Berarti kita tinggal lihat persennya itu di atas 100 atau di bawah 100. Ya, 45. Nah, ini di atas 100 atau di bawah 100. Ini kan di bawah 100. Nah, kalau di bawah 100, berarti desimalnya itu pasti 0, ya. Kalau persennya di bawah 100, pasti desimalnya 0, nah 0, berapa nih? Nah, ini yang kita cari. 0, berapa? Nah, udah sebenarnya tinggal kita lihat. Tinggal kita lihat. Ini berapa persen? 45% kan soalnya. Ya. Nih, soalnya 45%. Nah, berarti 0, berapanya itu berapa titik-titiknya ini? Nih, Bapak udah kasih titik-titik nih.
0, titik-titik. Nah, titik-titiknya berarti 4, 5. Udah. Ini kalau mau langsung. Boleh, begini boleh. Tapi kalau mau pakai cara juga boleh. Kalau mau pakai cara, berarti kita ubah dulu nih dari persennya ini kita ubah ke mana itu ke pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya berapa nih 45%? Persen itu artinya per 100. Berarti pembilangnya masukin nih 45. Udah berarti 45 dibagi 100 ya. 45. Nah, pakai cara yang cepat aja. Kita kasih tanda koma di akhir untuk membantu ya. Nah, dibagi 45 per 100 berarti 45 dibagi 100. Nah, kalau dibagi tanda komanya digeser ke kiri. Bagi berapa langkah geser ke kiri? Lihat ada berapa nolnya nih? Ada 2, berarti geser 2 langkah ke kiri dari sini ya. Berarti 1, 2. Nah, koma yang dipakai koma yang terakhir. Berarti koma yang pertama sama yang kedua ini bisa kita hapus. Nah, udah. Koma 45. Nggak ada angka sebelum angka 4. Berarti kita tambahin angka 0. Nah, ini cara yang kedua. Tadi cara yang pertama ini di atas ya. Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Kalau mau pakai cara pembagian juga boleh. Misalnya gini, 45 di dalam, yang di luarnya berarti penyebutnya 100. Boleh dihitung. Ya, ini berarti cara yang ketiga. Pasti jawabannya akan sama. Ya, pasti jawabannya akan sama. Jadi ini aja udah ada 3 cara. Ya, nomor 7 aja ini sudah ada 3 cara. Mau pakai cara yang mana terserah. Silakan mau yang mana aja yang lebih enak, yang lebih cepat. Jawabannya pasti sama. Ya, cara pembagian ini Bapak nggak usah ini lagi ya, nggak usah contoh lagi ya. Kalian bisa hitung sendiri. Ya, ya terserah mau pakai cara 3. Kalau merasa lebih cepat boleh terserah, nggak apa-apa. Ya, oke. Ini tadi nomor 7. Ya, berarti jawabannya yang mana nih? 0,45 yang A ya. Yang A jawabannya. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya bentuk pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan biasa dari 1, 2/3. Ya. Nah, ini gampang ya. 1, 2/3. Nah, udah. Berarti penyebut dikali bilangan bulat. Penyebut dikali bilangan bulat. 3 dikali 1, 3. Jangan lupa ditambahin ke pembilang. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, udah. 5 kita tulis di pembilang. Berarti penyebutnya
Tinggal tulis ulang 3-nya. Oh, udah selesai. 3-nya tinggal kita tulis ulang 3-nya di penyebut. Pembilangnya udah. Penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang. 3 tambah 1, 3 kali 1, 3, terus ditambahin 2, 5. Ya. Udah 5/3, berarti jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Oke, ini ditulis dulu atau di screenshot. Boleh, silakan. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Silakan di chat kalau ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Nanti Bapak unmute. Kalau tidak, tulis tidak. Ketik tidak. Tidak, 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 tidak. Weh. Weh. Silang dia malah. Selisia. Silang. Oke. Silang. Yuk, ada yang silang lagi? Ikutin Elisia. Wih, mantap. Valen juga silang. Quincy silang. Oke. Feni silang, Yoten silang. Sip. Mantap. Oke, lanjut. Kita hapus. Nomor 9. Ya, nomor 9. Wait. Oke, ini dia. Nomor 9. Soalnya bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran dari 1, dari 1,4. Nah, ya bentuk pecahan campuran dari 1,4. Nah, berapa nih? Pecahan campuran dari 1,4. Nah, udah. Kita berarti ubah dulu dia ke pecahan biasa. Ya, pecahan biasa. Nanti Bapak ajarin cara cepatnya. Ya. Pecahan biasa. Buat dulu tanda pernya. Kita tulis penyebutnya berapa. Lihat ada berapa angka. Setelah tanda koma ada 1 angka kan. Nah, angka 4. Berarti karena ada 1 angka, masukin di penyebut nolnya 1. Jadi 10. Ya. Nah, di pembilangnya berapa? Masukin semuanya. Semua angka. Jadi 14/10. Ya, 14/10. Ini diubah ke pecahan campuran. Nah, diubah ke pecahan campuran, kita bagi. Tanda pembagian kita buat. Yang di dalam yang pembilang. Pembilangnya 14. Yang di dalam. Yang di luar penyebut 10. Udah. 14 dibagi 10 yang mendekati 1. 1 dikali 10. 10. Perkalian aslinya. Perkalian yang benernya. Nah, 14 sama 10 kita kurang. 14 kurang 10. 4. Udah, selesai. Ya. Jadi jawabannya 1 ini jadi bilangan bulat. 1. Oke. Buat tanda pernya
tulis dulu penyebutnya berapa, samain aja penyebutnya 10. Nah, pembilangnya berapa? Nih sisanya. 4. Nah, 1/4/10. Ini cara yang Bapak ajarin selama ini. Ya. Nah, Bapak mau coba ajarin cara yang cepatnya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana, terserah. Ya. Saat ini lihat yang warna biru ya. Lihat tinta yang warna biru. 1,4. Ya. Perhatikan ya. Nanti kalian terserah mau pakai cara yang mana. Ya, perhatikan. 1,4. Lihat. Ini 1, ya, ini 1 depannya. Berarti 1 ini masuk ke bilangan bulat langsung. Nah, langsung masuk 1 ke bilangan bulat. Ya, buat tanda pernya. Buat tanda pernya. Ya. Nah, tulis dulu penyebutnya berapa nih. Penyebutnya kan kita bisa tinggal lihat. Ya, tinggal kita bisa lihat ada berapa angka. Setelah tanda koma, ada 1 angka. Karena ada 1, masukin penyebutnya nolnya 1 juga. 10. Nah, udah masuk nih 10 nih. Ya, berarti berapa pembilangnya? Kita masukinnya. Tadi 1,4. Sekarang kita hilangin dulu komanya. Kita hilangin komanya jadi 14. Ya, 14 dikurang penyebut 10. 14 dikurang 10, 4. Kita masukin di pembilang. Sama kan jawabannya? Nah, ini kita nggak usah hitung pakai cara pembagian seperti ini, nggak apa-apa. Lebih simpel. Ya, berarti kalau misalnya depannya 5 koma misalnya, ya udah masukin 5-nya jadi bilangan bulat. Contoh lagi nih misalnya. Bapak kasih satu contoh lagi misalnya berapa nih? 3,8. 3,8 misalnya. Ya. Ini depannya 3 koma. Ya, 3. Ya udah, masukin 3-nya ke bilangan bulat. 3 tulis. Ya. Per berapa pernya? Nah, kita tulis dulu penyebutnya. Penyebutnya lihat ada berapa angka setelah tanda koma. Ada 1 angka, ya kan? Ada 1 angka. Angka 8 kan? Ada 1. Nah, karena cuma ada 1 angka, berarti kita tulis di penyebutnya nolnya juga 1. Jadi 10. Ya. Jadi 10. Nah, oke. Ini kalau yang 3 hati-hati. 3 ini, ya, ini kan angka 3-nya ini sudah dimasukin ke bilangan bulat. Jadi angka 3 di sini berubah menjadi angka 1. Kenapa? Kenapa berubah jadi angka 1? Karena 3-nya ini sudah dibagi dengan 3. Karena sudah dimasukin ke bilangan bulat. Jadi 3-nya ini yang di desimal berubah jadi angka 1. Nah, 1 sama 8 kita hilangin komanya. Jadi 18. Nah, 18 kita kurangin sama si penyebut. 18 kurang 10. 8. Kita masukin ke pembilang. Nah, kita tes sekarang. Benar atau enggak? Ya. 10 dikali 3. Kita ubah ke pecahan biasa. 30, ya kan? 30 ditambah 8. 38 per 10. Udah, berarti apakah 3,8 ini? Iya.
38 dibagi 10. Nih ya. Jadi mau pakai cara yang ini ya, ngitung pembagian boleh ya. Mau pakai cara ini juga boleh ya. Tapi kalau mau pakai cara yang kedua ini, yang baru ini, yang baru Bapak ajarin, ini kalian harus paham konsepnya. Ya, ini kalian harus paham konsepnya. Ya. Karena kalau kalian nggak paham juga tetap salah jawabannya. Ya. Oke, ini nomor 9. Ya, kalau mau ke toilet aja ya. Kalau mau ke toilet silakan. Oke, lanjut ke nomor 10. Wow, sudah 41 menitnya. Ya, nomor 10. Ini ditulis boleh, di screenshot boleh, silakan. Ditulis di screenshot. Ayo, satu nomor lagi deh ya. Karena sudah menit 41. Bapak hapus ya. Terakhir kita bahas di nomor 10. Oke. Nomor 10. Bentuk persen dari 1/20. Ya. Bentuk persen dari 1/20. Berarti ini diubah dari, ini kan 1/20 bentuk pecahan campuran. Diubah ke persen. Nah, kemarin kalau dia pecahan campuran diubah ke persen, ini pasti di atas 100%. Ya. Pasti di atas 100%. Karena kalau udah pecahan campuran pasti dia pembilangnya lebih dari penyebut, lebih besar dari penyebut. Pasti dia di atas 100%. Nah, di pilihannya lebih besar semua ya. Di pilihannya lebih 100% semua. Oke, berarti kalau gitu kita hitung. Kita hitung 1/20. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1/20. Nah, pecahan biasanya berarti berapa nih? 20 dikali 1. Ya, sebentar ya Kayla ya. Pertanyaannya bentar. Tanggung nih, satu nomor lagi. Ya. Penyebut dikali bilangan bulat. 20 dikali 1. Berarti 20. Ditambah ke pembilang. 20 ditambah 1. Berarti 21 per penyebutnya masukin aja 20. Dah, diubah ke persen. Kalau diubah ke persen berarti kita ubah penyebutnya jadi per 100. Nah, 20 ke 100 ini dikali 5. Karena penyebut sudah dikali 5, berarti pembilang juga kita kali 5. Nah, udah. 21 dikali 5. Berapa tuh? 105 per 100. Ini kan udah per 100 nih. Berarti pembilangnya tinggal kita masukin ke persen. 105%. Nah, ini jawabannya. Yang A, 105%. Oke. Jadi kalau mau dari pecahan campuran ke persen, jawabannya harus di atas 100%.
Oke, good Kayla. Ya, kalau dari pecahan campuran, oke ya, kalau dari pecahan campuran ke persen, itu pasti di atas 100%. Ya, pasti di atas 100%. Kalau dari pecahan campuran. Tapi kalau dari pecahan biasa, lihat lagi. Ya, lihat lagi. Tidak semua di atas 100%. Ya, tunggu sebentar. Ya, Bapak lihat jam. Oke, sebentar ya. Oke. Ya, kalau apa tadi? Kalau dari pecahan campuran, dia pasti di atas 100%. Nggak mungkin nggak. Ya, karena kalau dia di bawah 100%, dia nggak bisa diubah ke pecahan campuran. Pasti harus di atas 100%. Makanya dia bisa diubah ke pecahan campuran. Gitu ya, Kayla ya. Oke. Ini baru 10 nomor kita dapat ya. Gini, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, sorry, ini nomor 10 bisa sambil ditulis ya, atau di screenshot sebelum Bapak hapus. Ya, oke. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya ya, tanya. Kalau ada yang nggak ngerti, ditanya. Ya, jangan nanti pas ulangan baru bingung sendiri. Ya, atau enggak kalau misalnya waktu belajar kita kurang, ya, silakan kalau ada yang mau belajar tambahan di luar jam pelajaran, silakan ya. Bisa 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 les di luar, bisa belajar di luar, atau bisa belajar sama Bapak juga. Ya, bisa les sama Bapak juga. Ya, kalau misalnya butuh waktu tambahan belajar di luar jam pelajaran. Ya, jadi eh, di luar jam 12.45 ya. Bisa ya. Silakan kalau mau les di luar silakan, kalau mau les sama Bapak juga silakan. Ya. Nah, ini kita baru bahas sampai nomor 10. Nanti nomor 11 sampai 20 ya. Perhatikan ya. Nomor 11 sampai 20 nanti akan Bapak bahas lewat video. Bapak bahas lewat video, nanti akan Bapak kirimkan linknya. Tapi mungkin agak sore, karena Bapak harus buat dulu videonya. Ya, karena Bapak harus buat dulu videonya. Ya, oke ya. Iya, iya Quincy, Kayla, les. Ya, kalau ada yang mau butuh waktu tambahan buat belajar, silakan. Ya, oke ya. Ini Bapak hapus dulu papan tulisnya. Oke, sebentar. Ya, kita udah mau udahan kok. Kita sudah mau selesai. Bapak minta tadi siapa ya? Oh ya, Elisia tadi ya. Yuk, Elisia, pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, semuanya silakan di-unmute. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini.